Betul nggak? Ini yang benar. Maka itu saya nggak bisa terima kalau ada orang puasa keluyuran ke toko, ke bank, kemana. Ini puasa apa kamu itu? Ya saya lagi berdoa kok jalan-jalan. Puasa itu diam. Handphone pun mati, saudara. Hanya dengan papaku saja. Itu puasa yang benar. Maka itu ubah cara kita puasa. Malah nggak suka Tuhan kalau begitu keadaannya. Karena puasa itu kita dengar dia berbicara. Maka itu kalau anak Tuhan puasa untuk satu kehendak Tuhan saja yang dicari, dan puasanya perlu 3 hari paling tidak atau sehari, sudah kuno cara itu. Saya mau katakan kepada saudara, hanya untuk cari satu kehendak Tuhan, hilang 1 hari kita untuk puasa. Setan hanya punya waktu 1 detik bisa merusak dunia. Betapa ruginya kita. Maka itu mencari kehendak Tuhan, jangan pakai cara puasa. Ada cara yang paling gampang yang saya mau ajarkan hari ini. Bukan berarti nggak boleh puasa loh. Silakan puasa, silakan. Saya pernah puasa sebulan, pagi sampai sore. Saya nggak mau ketemu siapa, saya mau diam saja. Saya berpuasa juga, tapi harus tahu yang benar. Nah, untuk mencari kehendak Tuhan yang paling gampang, saudara, pakai Galatia 5 ini. Mencari kehendak Tuhan itu artinya kan ada pilihan di depan kita. Renungkan baik-baik, ya atau tidak? Kita mau buka toko, anak kita mau sekolah di mana? Betul? Itu kan ada pilihan, bukan? Nah, untuk mencari kehendak Tuhan yang paling gampang, ketika kita sedang bingung dalam satu pilihan, tenang di hadapan Papa. Yang kita cari, mana yang kehendak roh dan mana kehendak daging. Gampang. Teruskan nanti ayat 19 sampai 23. Di situ ada daftar 19 sampai 21, itulah buah daging. Nah, setiap kali pilihan mau ambil, cocokkan. Ada yang masuk enggak dengan yang buah daging ini? Kalau enggak ada yang masuk dengan buah daging, berarti cari yang dari roh. Itu ayat 22 sampai 23. Nah, saudara buat tabel. Tabel 1 halaman, lalu beri garis tengah. Yang sebelah kiri saudara tulis besar-besar di atasnya buah daging atau kehendak daging. Isi 1, 2, 3. Saya lupa ada 17 atau 13 di situ. Daftar semua di situ. Maka tabel sebelah kanan tulis kehendak roh. Itu cuma ada 9. Nah, setiap kali kita mau memilih mana kehendak Tuhanku, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku ini bodoh. Aku nggak bisa ngerti karena baru belajar. Nggak apa-apa, Papa suka. Nah, caranya tabel itu saudara buka. Sebentar. Kalau anakku mau sekolah di sana, masuk sini enggak? Ada orang tua milihkan sekolah anak. Itu kehendak dagingnya nyata. Aku enggak mau kalah dengan adikku itu. Anaknya bisa sekolah di UPH. Anakku mesti masuk sana juga. Nah, ini sudah daging ini, karena iri hati. Ngerti contoh ini? Paling gampang. Tapi cari yang mana kehendak roh. Betul, saudara? Tuhan, aku mau beli ini, Tuhan. Nah, coba tanya, kenapa mau beli itu? Kredit lagi. Tanya dulu kenapa. Wih, karena tetanggaku punya barang itu juga. Nah, ini pasti daging karena iri hati. Ngerti contoh-contoh ini, saudara? Sederhana sekali. Bagi yang masih kontrak rumahnya, mengucap syukur. Nggak usah maksa Tuhan punya rumah sendiri. Enak kontrak terus, nggak bayar PBB. Betul nggak? Nggak usah repot. Ada kerusakan ya kembalikan aja yang punya, cari lagi. Wah, repot pindah-pindah, gampang. Nggak usah punya banyak barang, pas-pas saja. Pindahnya juga gampang, nggak repot. Betul? Hidup itu buatlah gampang. Nah, saudara yang masih belum yakin, kalau kontrak rumah itu, saudara merasa itu berdosa, jangan saudara katakan itu. Nanti pulang baca 2 ayat terakhir Kisah Rasul. Paulus juga kontrak rumahnya, pendeta besar itu saudara, kontrak. Tidak dosa kok, katakan amin. Maka itu kalau ada pengajaran bilang kontrak itu dosa, jahat, maka minta uang pendeta itu, suruh dengan rumah kalau nggak boleh kontrak. Ngomong tok tapi nggak mau berbuat. Jadi awas yang terima pengajaran rumah kontrak itu dosa, jangan terima pelajaran itu. Jadi Paulus juga kontrak. Oke, jadi kalau belum waktu Tuhan, sudah punya rumah sendiri, nggak usah maksa. Amin kan ini? Jadi hidup dengan pimpinan Tuhan itu mudah. Saya ingin kembali puasa ini sedikit lagi. Jadi jangan pernah puasa
hanya untuk bergumul buat diri sendiri saja. Soal ini puasa yang kedua yang benar yang Tuhan mau. Kalau tadi puasa karena kita asik dengan Tuhan sampai lupa makan lupa minum, maka puasa yang kedua. Berapa banyak kita tidak punya iman yang benar di hadapan Tuhan? Pernahkah kalau tetangga kita yang kita nggak terlalu kenal baik, tapi kita tahu ini tetangga, tiba-tiba kita dengar kabar tetangga ini kena kanker ganas. Jujur, pernah nggak muasakan dia untuk bergumul? Berapa kali kita egois dalam iman kita? Hanya kalau keluarga kita yang kena kanker, kita puasa mati-matian. Itu jahat di hadapan Tuhan, saudara. Sungguh, inilah ketidakadilan orang-orang Kristen. Tuhan hanya untuk keluarganya sendiri saja. Alkitab mengajarkan nggak begitu. Kalau ada tukang-tukang becak mangkal di depan rumah, pernah nggak kita memberi mereka makan, kita bergumul untuk mereka? Kapan ada waktu untuk ngomong? Kalau hari itu saudara lihat keluar rumah dia sudi atau susah, atau tukang bajai, tanya, kenapa kamu susah? Bisa nggak bagi-bagi? Jangan bilang, aku juga susah kok. Jangan berkata begitu, itu jahat sekali. Nah, bagian terakhir ini saya ingin mengajarkan, ternyata kata siapa memberi akan diberi. Oh, cepatnya kalau amennya kalau hal ini. Itu bukan cuma uang, saudara, tapi memberi iman juga pada orang lain. Lukas 7, kita mau lihat ini. Ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira, panglima kalau sekarang, yang mempunyai siapa? Hamba, budak. Pembantu rumah tangga masih lebih hormat daripada budak. Budak itu jauh lebih rendah. Nah, kalau dia panglima itu orang Roma, penjajah. Budaknya itu yang sebangsa atau yang dijajah biasanya? Yang dijajah. Budaknya ini sedang apa? Oh, sangat saya hargainya, tapi sedang apa? Sakit keras, hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongan Yesus. Katanya, ialah yang engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan gereja kami. Saya ganti kata itu. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah panglima itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Kalau tadi orang Yahudi yang disuruh, sekarang sahabat-sahabatnya ini orang Roma, disuruh untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang yang lain datang, maka ia datang. Maupun kepada hambaku yang sakit ini, kalau aku suruh kerjakan ini, dia pun menurut. Itu maksudnya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku dapati jumpai di antara orang Israel sekalipun. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali pulang, didapatinya hamba itu bagaimana? Sehat kembali. Kalau kita sudah berdoa, sudah periksa, ternyata bukan salahku, aku punya masalah ini, tapi kita nggak yakin apakah papaku menyuruh aku mengerjakan ini, kita nggak yakin, maka Tuhan memberi alternatif ketiga, pakai imannya panglima ini. Ngerti maksud saya, saudara? Dengarkan baik-baik, saya ulangi. Yang pertama, kita punya masalah karena kita nggak disuruh kita melakukan. Contoh tadi itu, Tuhan bilang kita suruh pindah ke Pondok Labu, cuma karena kedagingan maunya ke Pondok Indah, ya nggak cocok, nggak nyampe itu bayaran, tapi maksa, punya utang sekarang. Ngerti? Ada yang kedua, kalau itu yang pertama, bertobat. Yang kedua, Papa menyuruh untuk kita menghadapi persoalan itu. Yeremia 27 ayat 11 tadi, dan Markus pasal yang ke-6. Kalau itu baik. Nah, untuk bisa mendapatkan yang kedua, kita harus tahu kehendak Papa. Kalau kita sudah pakai cara yang kedua, nggak ketemu juga,
Mungkin yang ketiga ini caranya.